Pabrik kimia, jika kita analisa dengan dalam, adalah wilayah kerja yang berbahaya. Ada berbagai macam rotating equipment seperti kompresor, pompa, dan blower yang jika mengalami kegagalan operasi pada level yang fatal dapat melukai operator yang berada di sekitar alat-alat tersebut. Chemical engineer bertanggung jawab dalam memastikan keamanan pengoperasian suatu pabrik karena mereka yang seharusnya memahami proses yang terjadi di pabrik tersebut. Diagram ini menunjukkan lapisan-lapisan pengamanan untuk sebuah pabrik kimia. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 7 lapis proteksi untuk suatu unit proses. Dari diagram ini dapat kita lihat juga bahwa perancangan proses berada di level pertama, yang artinya bahkan pada tahap perancangan proses pun, chemical engineer sudah harus memikirkan aspek keamanan dan keselamatan untuk proses tersebut. Perancangan sistem pengendalian untuk proses-proses di chemical plant berada di lapisan kedua. Lapisan kedua inilah yang kita pelajari di kelas pengendalian proses. Ketika merancang sistem pengendalian untuk proses-proses di plant, kita harus selalu merujuk pada 7 fungsi sistem pengendalian atau nama lainnya control objectives. Fungsi pertama dan yang paling utama dari sistem pengendalian di pabrik adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan siapa? Yaitu tentunya keamanan dan keselamatan tiap personal di pabrik. Pada dasarnya, tidak ada aktivitas manusia yang tanpa resiko. Namun, para engineer ketika merancang proses dan sistem kontrolnya harus selalu berpegang pada mindset bahwa tidak ada satupun personel yang boleh terluka ketika mengoperasikan proses tersebut. Ini adalah diagram untuk tangki penyimpanan sementara limbah cair yang dihasilkan dari reaksi antara propilen dan hidrogen peroksida untuk menghasilkan propilen oksida. Limbah cair ini terdiri dari sisa peroksida yang tidak bereaksi dan senyawa hidrokarbon ringan yang ikut terbawa bersama bahan baku gas propilen ke dalam proses produksi ini. Pada diagram ini terdapat sistem pengendalian untuk menjaga agar ketinggian liquid di dalam tangki tidak melebihi batas maksimum kapasitas tangki tersebut. Mengapa level liquid tidak boleh melebihi batas maksimum? Coba pause video ini untuk menganalisis sendiri jawabannya. Tangki penyimpanan limbah cair ini, jika kita perhatikan isinya, berpotensi untuk menjadi reaktor. Yes, tangki ini menyimpan limbah namun dapat berubah fungsi menjadi reaktor. Mengapa? Di dalam tangki limbah ini, terdapat senyawa-senyawa hidrokarbon ringan yang sangat volatile. Kita tahu bahwa senyawa hidrokarbon ringan seperti C1 hingga C3 adalah senyawa yang mudah terbakar. Kemudian di dalam tangki juga ada hidrogen peroksida yang sangat mudah terdekomposisi menjadi gas oksigen dan air. So, sekarang di dalam tangki sudah ada 2 komponen yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi pembakaran, yaitu bahan bakar dan oksigen. Tinggal satu lagi komponen yang dibutuhkan, yaitu energi panas. Sekiranya tidak ada pengontrol ketinggian cairan di tangki ini, jika level liquid terlalu tinggi, ruang kosong di bagian atas tangki untuk menampung gas-gas hidrokarbon ringan dan oksigen akan berkurang, sehingga akan menaikkan tekanan di dalam tangki. Jika tekanan dibiarkan terus naik, tentu pada saat bersamaan temperatur di tangki juga akan ikut naik, hingga akhirnya panas yang terakumulasi di dalam tangki cukup untuk menginisiasi reaksi pembakaran gas-gas hidrokarbon ringan. Memastikan keamanan dan keselamatan unit tangki penyimpanan limbah dengan mengontrol ketinggian cairan saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem pengendalian kedua yang dinamakan dengan nitrogen blanket controller. Sistem ini akan menginjeksikan gas nitrogen ke dalam tangki dengan volume yang bergantung pada kadar oksigen di dalam tangki. Kadar oksigen tangki diukur oleh suatu indikator, yaitu oxygen analyzer. Nitrogen blanket controller memiliki 2 fungsi. Yang pertama, karena gas nitrogen bersifat inert, keberadaan gas ini di dalam tangki akan meredam tingkat flammabilitas gas-gas hidrokarbon, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya kebakaran jika karena suatu alasan temperatur di dalam tangki meningkat dengan signifikan. Pada suatu waktu, karena volatilitas senyawa hidrokarbon ringan dan dekomposisi peroksida, volume gas yang terakumulasi di dalam tangki akan mencapai batas maksimum. Sebelum itu terjadi, maka secara berkala gas-gas yang terkumpul di dalam tangki penyimpanan limbah ini harus dikeluarkan dengan bantuan kompresor.
Di sini, gas nitrogen berfungsi untuk menyelimuti gas-gas flammable tersebut dan membawanya keluar dari tangki dengan bantuan tarikan dari kompresor. Fungsi selimut yang diberikan oleh nitrogen mencegah terjadinya percikan api yang mungkin timbul ketika gas-gas ini bergesekan dengan impeller kompresor. Jadi, aspek keselamatan dan keamanan pada tangki penyimpanan limbah cair ini dijaga melalui kerjasama antara dua sistem kontrol, yaitu pengontrol ketinggian cairan dan nitrogen blanket controller. Fungsi kedua dan ketiga dari sistem kontrol adalah untuk melindungi lingkungan dan peralatan dari efek negatif yang mungkin terjadi jika sekiranya suatu unit proses di pabrik mengalami kegagalan. Tangki penyimpanan limbah cair ini kapasitasnya tidak main-main, yaitu 900.000 galon atau setara dengan 3.400 meter kubik. Jika ratusan ribu galon isi tangki ini terbakar, tentu efeknya tidak akan seperti membakar kertas. Akan terjadi ledakan besar yang misalnya pun tidak ada korban jiwa, tentu asap beracun yang dihasilkan akan tersebar ke lingkungan, dan sekiranya masih ada sisa limbah yang tidak ikut terbakar, maka tentu akan mencemari tanah dan air di sekitarnya. Selain itu, alat juga adalah sesuatu yang harus dilindungi. Anggaplah tangki ini tidak dilengkapi sistem kontrol apapun, dan meskipun terjadi akumulasi gas di dalam tangki ini, overpressure tidak lantas menyebabkan tangki meledak. Hanya pecah biasa sehingga isinya tumpah, tapi tumpahan itu tetap dapat ditampung sehingga tidak mencemari lingkungan. Tapi meskipun demikian, tangki yang sudah pecah tentu sudah tidak dapat digunakan lagi kan? Tentu pemilik pabrik harus mengganti tangki ini kan? Dan itu artinya kerugian. Oleh karena itu, dua sistem pengendalian yang ada di tangki ini, selain berfungsi untuk menjamin keselamatan para personel di pabrik, juga sekaligus berfungsi sebagai proteksi bagi lingkungan dan peralatan. Fungsi sistem pengendalian atau kontrol objektif yang keempat adalah untuk menjamin proses di pabrik berjalan lancar. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang bagaimana beban steam di suatu pabrik tidak selalu sama setiap saat. Ada periode di mana beban steam tinggi dan ada juga sebaliknya. Dalam konteks ini, sistem pengendalian yang dijalankan pada steam drum selain berfungsi menjaga keamanan dan keselamatan operasional boiler, juga berfungsi untuk memastikan bahwa boiler selalu dapat menyediakan steam sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh unit-unit lain setiap saat. Kegagalan boiler dalam memenuhi beban steam akan berakibat terganggunya unit-unit yang memakai steam seperti heater dan reaktor, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengendalian di boiler yang dapat selalu mengupdate kebutuhan beban steam dan memerintahkan boiler untuk memproduksi steam sesuai dengan hasil update tersebut. Sistem pengendalian juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk dari suatu proses, yang pada akhirnya juga berkaitan dengan memaksimalkan profit dari proses produksi. Kualitas produk umumnya berkaitan dengan kemurnian produk tersebut, yang mana jika produk semakin murni, maka harganya pun akan semakin tinggi. Dimethyl ether atau DME adalah produk dari reaksi dekomposisi metanol. Reaksi ini terjadi pada reaktor plug flow dengan bantuan katalis zeolit asam. Kemurnian produk DME yang diharapkan dari reaksi ini adalah 99,5%. Untuk mencapai spesifikasi tersebut, menjaga temperatur awal reaktan tetap di 150 Celcius adalah sangat krusial. Selain itu, temperatur reaksi tidak boleh melebihi 400 Celcius karena akan merusak katalis yang ujungnya akan mempengaruhi konversi reaksi dan tentunya kemurnian produk. Dalam hal ini, fungsi sistem pengendalian yaitu menjaga temperatur reaktan tetap di 150 Celcius adalah untuk menjaga kualitas produk. Dan ini adalah fungsi sistem pengendalian yang kelima. Fungsi sistem pengendalian dalam menjaga kemurnian produk sangat berkaitan dengan fungsinya yang keenam, yaitu memaksimalkan profit. Untuk memaksimalkan profit, ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu produk yang dapat dihasilkan harus semaksimal mungkin, dan bahan baku yang digunakan harus seminimal mungkin. Misalkan tidak ada sistem pengendalian yang menjaga temperatur reaktan tetap di 150 Celcius. Akibatnya, konversi metanol menjadi DME akan menjadi rendah. Dan juga akan ada lebih banyak sisa metanol yang tidak terdekomposisi, dan jika metanol ini tidak di-recycle, maka artinya ada pemborosan bahan baku. Jika ada pemborosan, berarti ada penurunan pada profit.
Sekiranya metanol sisa tadi kemudian di-recycle, juga akan menurunkan profit karena beban energi yang dibutuhkan untuk memisahkan metanol dari produk DMI dan air akan menjadi lebih besar. Fungsi sistem pengendalian yang ketujuh adalah untuk merekam data segala perubahan yang terjadi di pabrik selama durasi tertentu. Jadi, di dalam instrumen pengendalian juga ada fitur yang dapat merekam data. Data yang direkam ini meliputi pemakaian energi, fluktuasi pada spesifikasi produk dan laju alir produksi, kegagalan-kegagalan yang terjadi selama produksi, dan sebagainya. Jika dari data tersebut ditemukan ada kejanggalan, maka personal pabrik dapat menentukan tindakan penanggulangan yang tepat. Misalnya seperti ini. Dari operasional suatu boiler selama 4 minggu, diperoleh control chart atau monitoring chart seperti ini. Diagram ini merekam laju alir udara yang disuplai ke furnace untuk direaksikan dengan bahan bakar. Pada diagram ini terlihat bahwa laju alir udara yang harus disuplai dari waktu ke waktu terus meningkat. Sementara jika dibandingkan dengan data laju alir bahan bakar, tidak ada terdapat perubahan yang signifikan, atau dengan kata lain, dalam durasi 4 minggu tersebut tidak ada perubahan laju alir bahan bakar. Kemudian dari chart temperatur furnace juga dapat dilihat bahwa temperatur gas hasil pembakaran masih sesuai dengan nilai yang ditetapkan, yang artinya performa reaksi pembakaran di furnace masih baik. Lalu jika tidak ada perubahan apapun di laju alir bahan bakar dan kondisi operasi di furnace, mengapa terjadi kenaikan laju alir udara selama 4 minggu ini? Tentu ada suatu masalah di suatu bagian di boiler yang menyebabkan hal ini terjadi. Kenaikan laju alir udara ini bisa saja karena terdapat kebocoran pada pipa udara, sehingga agar jumlah udara yang tiba di furnace tetap sesuai dengan yang dibutuhkan, maka valve aliran udara harus selalu terbuka penuh dan akibatnya laju alir udara yang terekam lebih besar dari yang seharusnya. Oke, saya simpulkan lagi. Dari video ini saya sudah menjelaskan bahwa ada 7 fungsi atau peran dari sistem pengontrolan, yaitu yang pertama, keamanan dan keselamatan personal di pabrik, yang kedua, proteksi lingkungan, yang ketiga, untuk proteksi alat, yang keempat, untuk menjamin proses berjalan lancar, yang kelima, untuk menjamin kualitas produk, yang keenam, untuk membantu mencapai profit maksimum, dan yang ketujuh adalah untuk memonitor kondisi operasi proses-proses di pabrik. 7 fungsi atau peran sistem pengontrolan ini harus dijadikan sebagai landasan ketika merancang sistem pengendalian untuk suatu proses, di mana aspek keamanan dan keselamatan harus selalu didahulukan dari fungsi-fungsi yang lain.